Nah oke guys, kembali lagi bersama Arul Motovlog. Jadi hari ini gue mau ganti knalpot baru. Ini motor gue mau ganti knalpot baru. Dan ini dia knalpotnya. Dan ya sesuai judul, hari ini gue bakal bikin WR gue jadi knalpot kanan. Gimana caranya? Caranya kita ganti knalpotnya pakai Radamel Racing. Yang versi kanan. Jadi ini knalpotnya gue pakai Radamel. Ini tipe terbaru, tipe Ragnar, model terbaru lah maksudnya. Jadi ini tuh buat WR 155 yang versi kanan. Dan yang ini knalpot gue yang lama. Nih. Ini over new tipenya. Untuk yang tipe over new ini dia enak buat motor-motor spekan. Spek tune up besar atau spek kecil lah. Yang penting bore up. Kenapa enak? Karena si inlet ujung linernya ini dia besar, jadi otomatis si flow si pembuangan lebih lepas nih. Jadi untuk yang over new ini, kalau kalian misalnya cari yang enak buat bore up, mesin bore up lah yang udah nggak standar, kalian bisa ambil yang over new. Ini gue akuin enak banget. Buktinya motor gue yang cuma standar porting aja pakai knalpot ini tenaganya lebih lepas, tenaga atasnya nih. Ini yang lama, jadi kalau yang lama ini dia masih versi sebelah kiri. Sekarang yang baru ini versi sebelah kanan. Nah, ini yang terbaru tipe Ragnar. Ini WR versi kanan. Kalau yang ini nih buat KLX 250 gua. Tuh, knalpotnya nggak ada kan? Jadi kita pasangin yang ini KLX. Aduh, jatuh karbonnya lecet. Jadi ini untuk yang KLX 250, tuh tampilannya cakep kan? Ujungnya bentuknya kayak gini. End capnya dia udah karbon. Dan untuk bagian ininya nih cakep kan. Ini tiga-tiganya semuanya ala titanium, jadi di chrome biru kayak gini. Nih silencernya. Nanti gua tunjukin lah detailnya. Ini untuk headernya. Sekarang untuk Radamel headernya udah pakai cover kayak gini nih. Cakep kan? Covernya gua akuin cok, mewah modelnya anjir. Ini yang header pokoknya semua full titanium. Pokoknya untuk knalpot Radamel yang keluaran sekarang semuanya pakai cover model kayak gini, cover header tuh. Sama bagian gantungannya dia juga model terbaru yang kayak gini tuh. Jadi yang pertama kita pasang tuh yang WR yang ini nih, silencer hitam. Cakep kan. Ini buat WR versi kanan, sebelah kanan. Ini silencernya hitam powder coating. Kalau untuk suaranya yang tipe Ragnar ini yang terbaru, dia suaranya gua akuin adem banget. Karena kemarin udah gua cobain sehari, karena kan gua ngemal bracket. Udah gua cobain seharian. Gua akuin suaranya adem. Pokoknya kalau kalian dengerin tuh kalau kalian pakai nggak bakal dimarahin orang lah. Karena si karakter suaranya emang bener-bener adem. Kalian geber buka gas full pun suaranya masih adem gitu. Nggak bikin telinga sakit lah. Nanti kalian dengerin sendiri aja suaranya. Kita pasang dulu. Dan apa aja yang harus disiapin kalau misalnya kalian pindahin knalpot WR ke kanan? Yang pertama ini dia. Kemarin gua ngemal bracket. Di sini. Jadi kalau misalnya kalian pakai sebelah kanan, kalian pindahin knalpotnya ke sebelah kanan, kalian harus coak body ini. Jadi untuk bracket si knalpotnya, karena si dudukan bracketnya nanti ngambil dari baut jok, bukan di baut joknya sih. Di sebelah baut jok itu ada lubang gitu, ada lubang kecil buat baut 10. Nah nempel di situ, nanti dia keluarnya di bawah sini. Jadi otomatis kalian harus ngecoak body. Dan untuk yang WR sebelah kanan ini nanti dari Radamelnya udah dikasih sama bracket si gantungannya. Pokoknya udah sepaket. Jadi kalian tinggal ngecoak body aja buat si bracketnya. Nanti bracketnya udah dikasih paketan di dalam penjualannya. Terus yang kedua paling ini sih, gua motong rangka ini, tapi kalian gak usah ngikutin karena
Gua bukan motong sih, ini kan di sini kan dudukan ini nih, maaf, tabung rem. Kalau misalnya tetap pakai dudukan tabung rem, itu si knalpotnya dia mentoknya di sini nih, si lensernya. Nah, kalau misalnya ada dudukan tabung rem, dia nggak bisa nempel ke atas gini. Nah, jadi otomatis gua potong dudukan tabung remnya, nanti gua pindahin ke bawah si tabung remnya. Gua pendekin selangnya, terus gua pindahin ke bawah sini. Cuma itu tergantung kalian. Kalau misalnya standarnya dari Radamel dia segini, tanpa potong dudukan tabung rem, dia segini nempelnya. Tapi karena gua pengennya dia nempel full gini, jadinya harus gua potong. Itu tergantung kalian sih, nggak dipotong juga nggak apa-apa, bisa dipasang, cuma dia agak ke bawah gini sedikit. Oke, nanti kalian lihat lah, nanti pas gua pasang gua tunjukin posisinya. Sekarang kita pasang dulu. Untuk info pembeliannya, knalpotnya kalian bisa cek aja langsung ke Shopee-nya Radamel Racing. Ini yang tipe Ragnar 2 ini, cuma ini yang silencer silver, ini yang overnew ganteng juga nih, gua akuin cakep kan. Si emblemnya tuh bikin kesan sangar tuh. Pokoknya kalau buat knalpot motor-motor spekan yang pengen suaranya galak, pakai yang ini overnew, karena si inlet silencernya ini dia gede, jadi otomatis suaranya lebih menggelegar. Tetapi kalau misalnya pengen suaranya yang adem, jadi biar dipakai tuh nggak bikin tetangga emosi, kalian bisa ambil yang tipe Ragnar. Gua akuin ini tipe Ragnar kayaknya suaranya yang paling adem dari semua tipe Radamel, karena ini baru keluar juga sih. Oke, langsung aja kita pasang. Untuk pembeliannya kalian bisa langsung aja cek di Shopee Radamel Racing. Dan dalam paket pembeliannya kalian nanti dapetin knalpotnya sama kaosnya nih. Mana tadi kaos? Dapat bonus kaos, terus free laser nama di sini nanti. Cuma yang punya gua nggak di laser. Jadi free laser nama, free kaos, sama nanti dapat DB killer. DB killernya tuh nanti di sini. Cuma punya gua nggak dipasang. Ada di sini nanti. Di dalam sini nih. Jadi DB killer fungsinya apa? Buat meredam suaranya. Kalau misalnya kalian lagi mau kemana gitu, terus ada razia atau ada polisi, kalian bisa pasangin DB killernya. Nanti dapat dalam nanti DB killernya gratis dikasih di paket pembeliannya. Cuma yang punya gua nih nggak dipasang. Nanti gua tunjukin lah DB killernya. Oke, langsung aja kita pasang. Ini gua pasang yang WR dulu, baru gua pasang yang KLX. Karena kalau untuk yang KLX belum bisa gua tes nyala, karena ECU-nya lagi di remap ulang, lagi gua kirim ke Bekasi, lagi di remap ulang. Kalau yang WR kebetulan ECU-nya ada 2, jadi masih bisa dipakai. Yang KLX cuma 1 ECU-nya. Oke, langsung aja kita pasang yang WR dulu. Nah, oke guys, jadi ini udah kepasang. Jadi penampakannya kayak gini kalau sebelah kanan. Kenapa ganti sebelah kanan? Karena bosan aja cok sebelah kiri, pengen nyobain sebelah kanan. Cakep kayaknya, cakep sih. Jadi kalau misalnya di foto dari sebelah kanan tuh bagian sini nggak kelihatan kosong gitu. Nah, jadi gini, kalau misalnya si dudukan tabung remnya tuh, kalau dudukan tabung remnya dibuang, dia naiknya segini. Ini sebenarnya masih bisa mentok, masih bisa ke atas, cuma depannya dia mentok di rangka. Itu harus dirubah. Ini bisa sampai nempel ke atas gini sebenarnya. Cakep kalau nempel ke atas. Nah, nanti tabung remnya gue pindahin ke bawah sini nih. Ini paling selang remnya dipendekin, terus ditaruh di bawah sini, dibikin bracket. Nah, ini untuk depannya tuh. Cakep anjir, gue senang sih tampilan ininya. Biru titan biru chrome birunya cakep nih. Ini nggak bakal karat nih. Jadi si warna birunya ini kalau dia kena panas, dia lebih cerah lebih terang lagi. Si
sih, walaupun bukan titanium asli ya, tapi kalau kena panas dia warnanya lebih keluar sedikit. Cakep kan covernya, jadi kita nggak perlu beli cover lagi nih. Modelnya mewah cok. Dah, cuma ini kalau misalnya silencernya warna silver nih lebih ganteng lagi nih. Sekarang kita cobain cek sound. Yang KLX juga udah kepasang tuh, cuma yang KLX belum bisa cek sound karena nggak ada ECU-nya kan. Silver N-Cap Carbon depannya tuh, mewah depannya cok. Tampilan depannya cakep anjir, seneng gua si cover ininya. Kita cek sound yang ini, yang itu belum bisa karena nggak ada ECU-nya. Dia suara apanya, suara karakter suaranya dia adem ngebas, biarpun digeber dia tetap adem di telinga, nggak cempreng, nggak apa, pokoknya adem lah suaranya. Jadi ya kalau misalnya lewat gang sempit kayak gitu, gue jamin ini knalpot nggak bakal dimarahin orang karena suaranya adem, nggak cempreng di telinga. Digeber limit pun tadi masih adem suaranya. Cuma emang mesin gua agak berisik karena emang settingan klepnya gua longgarin karena gua pakai Noken BRT. Karena kalau terlalu rapat settingan klepnya kayak berat tarikan motor. Jadi kayak gitu, suaranya gua akuin adem parah cok suaranya, lebih adem dari yang tipe over. Karena kalau yang tipe over ini kan emang dia inlet apa si ujung silencernya ini dia gede, jadi karakter suaranya emang ngeblar kencang gitu. Tapi emang ini buat ngejar tenaga buat mesin-mesin spek ya, bore up lah. Kalau ini buat adem, buat harian enak. Kalau buat kalian yang nyari misalnya rumahnya di gang-gang sempit, gue saranin pakai yang Ragnar karena suaranya adem, biar digeber pun suaranya masih adem di telinga. Si chrome birunya cakep cuk, cakep kan suara si ala-ala titaniumnya nih, chrome biru cakep coy. Ini kalau pakai DB Killer suaranya lebih silent lagi kalau pakai DB Killer. Jadi cukup sekian untuk video hari ini. Buat kalian yang mau order langsung aja ke Instagramnya Radamel Racing atau cek Shopee Radamel Racing. Untuk paket pembelian nanti kalian gak dapetin free kaos sama free laser nama di bagian sini. Jadi mau dipasang nama atau logo terserah kalian. Oke, jadi cukup segitu untuk video hari ini. See you next video.